Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Kalau ada yang belum sempat kenalan, sekali lagi nama saya Willy. Saya dapat kesempatan dari Pak Junianto menyikapi kondisi ke depan yang banyak ngomong, katanya dunia gelap dan segala macam. Pak Junianto mendapatkan rema bahwa kita semua harus diperlengkapi dengan siapa Tuhan Yesus itu. Amen. Dan kebetulan ketika dia ngomong itu kok sama, saya sendiri juga lagi dapetin tentang itu, jadi kayak connect. Mari kita berdoa sebentar sebelum kita masuk ke dalam sharing. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami tahu tidak pernah ada yang kebetulan, kami tahu Engkau mengasihi kami, bahkan Kau mati bagi setiap kami, agar setiap kami tidak ada yang binasa. Dunia boleh berkata resesi Tuhan, tapi kami tahu dan yakin di dalam Engkau kami akan selalu menikmati resesi dalam Engkau. Tidak ada apapun yang bisa menimpa kepada kami selama kami berjalan dengan Engkau. Melengkapi kami Tuhan, kami berdoa biar Roh Kudus saja yang beracara siang hari ini. Pakai mulut, bibir hamba-Mu ini menyampaikan apa yang harus disampaikan. Biar setiap belenggu yang mengikat mata, yang menutupi mata dan menutupi telinga setiap kami di tempat ini, kami patahkan, kami kebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap kami yang ada di sini menjadi tanah yang subur, yang mampu menangkap setiap benih yang mau Kau bagikan dengan kuat, tidak ada yang tersia-siakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, PPT-nya boleh masuk. Jadi saya langsung aja, berhubung waktu yang diberikan cukup singkat. Kalau kita lihat kondisi hari-hari ini ya, mulai dari tahun 2000 sampai 2020 sampai saat ini, bahkan sampai ke depan, kita melihat pandemi kayak belum selesai-selesai, peperangan juga, bahkan kalau yang main saham juga lihat kondisi juga begitu, pada jeblok. Belum katanya resesi ke depan bakal ada kelaparan. Kalau teman-teman semua lihat ya situasi, saya banyak kemarin ada ngobrol sama Pak Junianto, saya bilang kalau kita lihat kayak kemarin ada kejadian apa yang di Malang tuh sepak bola begitu banyak kematian. Terus kalau teman-teman juga ikutin berita, saya tadi pagi baru dapat berita kalau di Korea, di Taiwan itu ada sekitar 140 orang meninggal gara-gara Halloween dan mereka kena serangan jantung mendadak. Bisa 100 orang maksudnya kena serangan jantung mendadak gitu loh, berbarengan. Saya bilang waktu itu kemarin berapa minggu lalu sama Pak Junianto, saya bilang sebenarnya kejadian ini kalau kita lihat ini random, sebenarnya nggak random. Semua ini sedang terjadi penggenapan satu persatu firman Tuhan udah katakan. Bahwa bahkan saya bilang kalau hari-hari ini kita merasa kayaknya mau ke gereja aja rasa malas mau baca firman Tuhan, memang firman Tuhan sudah mengatakan bahwa pada masa akhir kasih setiap orang akan makin dingin. Nah, coba deh kita evaluasi, kalau kasih kita makin dingin, masa kita jadi bagian yang penggenap yang itunya? Ibarat kalau kita nonton film, masa kita jadi bagian yang kalahnya? Jangan dong. Kalau misalnya dikatakan kasih makin dingin, justru kita mesti bilang, saya nggak mau jadi bagian yang makin dingin. Saya mesti jadi yang makin berupaya di dalam Tuhan. Kalau kita melihat orang lain makin menjauh dari Tuhan, kita nggak boleh kayak begitu. Amen. Jadi di sini kalau kita lihat ini, bahkan sampai Jokowi aja udah bilang, dia bilang, Sri Mulyani juga ngomong, dunia semua pada bilang bahwa tahun 2023 dan bahkan banyak ahli-ahli keuangan, pendeta-pendeta juga udah banyak bikin seminar buat tahun depan. Mereka udah bilang, wah kita mesti persiapan ini. Tapi saya di sini bukannya datang untuk memberikan solusi atau jawaban buat teman-teman, tapi saya ke sini datang cuma untuk nunjukin siapa sih yang sebenarnya bisa jadi solusi. Karena sebagaimanapun kita mau bikin metode, mau cari solusi apa buat tahun depan, kita mesti lakuin ini, mesti investasi ini, atau mesti pegang cash katanya, mesti ini. Semua metode itu sih sebenarnya asal kita pegang Tuhan sih sebenarnya. Amin. Jadi saya cuma mau menunjukkan kepada teman-teman semua di sini tuh siapa sih sebenarnya yang bisa jadi solusi buat semua yang ada di sini. Dia bukan cuma kasih jawaban, tapi dia juga menyembuhkan, dia juga memberikan kemenangan, bahkan dia juga memberikan kelimpahan. Jadi ini yang harus kita pegang. Bahkan jadi walaupun dunia bilang tahun depan itu gelap, sebenarnya boleh justru semakin gelapnya dunia itu semakin menunjukkan bahwa dunia itu butuh Tuhan Yesus, karena dia adalah terang gitu, dia adalah terang itu sendiri. Bahkan
jangankan kita ngomong ini ya, apa namanya, dunia mau resesi. Sering dengar nggak orang yang katanya dibawa mengalami perjalanan ke surga dan neraka? Sering dengar ya? Bahkan ke neraka aja loh. Saudara pikir deh, teman-teman pikir. Ke neraka, tempat yang paling mengerikan aja. Kita resesi kan belum jadi kayak neraka ya sebenarnya. Belum lihat api-api kayak gimana. Kalau kita berjalan sama Tuhan Yesus di neraka aja tuh jadi kayak tur karya wisata gitu loh sebenarnya. Iya sebenarnya. Kalau kita sering baca kesaksian orang-orang yang wah mereka mengalami surga, mereka melihat neraka. Bayangin jalan di neraka yang udah bener-bener neraka. Kalau kita bilang oh hidup gua kayak di neraka, itu belum nerakanya kan. Ini jalan di neraka aja. Waktu kita jalan sama Tuhan Yesus, itu jadi kayak tur karya wisata. Itulah menggenapi Mazmur 91 ngomong. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata Tuhan adalah perlindungan kami. Kita cuma nonton 10.000 lebah di samping, 1.000 lebah di pinggir. Kita cuma menonton doang, benar-benar. Cuman masalahnya kita mau nggak kita gandeng ini, mau kenal nggak Tuhan Yesus ini? Karena pengenalan kita akan Tuhan ini itu apa namanya? Saya kemarin ngomong, kita kenal Tuhan ini kenal keberadaannya. Kita percaya Tuhan ini ada dua, percaya keberadaan Dia atau benar-benar percaya sama pribadinya Dia. Maksud saya begini. Semua di sini kalau saya contoh gampang berenang lah, masalah berenang. Kita boleh tahu semua teori berenang, mau teori gaya dada, mau teori gaya bebas dan segala macam. Tapi selama kita nggak pernah nyemplung ke kolam renang, itu teori mah cuma jago teori doang. Orang yang tahu teori satu buku, begitu ditendang ke kolam renang, kalau nggak pernah berenang juga tetap dia pasti takut, pasti. Sama, kita mau tahu teori tentang Tuhan, kalau kita nggak pernah nyemplung ke kolam iman, kan bisa. Mau nggak mau kayak kita pertama kali belajar berenang, kalau kita takut-takut nih berjalan dalam iman, ya turunin kaki sedikit, satu-satu basah-basahin dulu, pegangan di pinggir. Mungkin kita belum bisa kayak orang-orang yang bisa berimannya sampai berenangnya sampai wah hebat banget. Mungkin kita masih di pinggir-pinggir kolam, nggak apa-apa, it's okay, itu bagian dari belajar. Jalanin aja. Tapi waktu kita berani nyemplung ke kolam iman, kita akan lihat perjalanan bersama dengan Tuhan. Karena kita punya hak legal loh. Tuhan udah bayarin setiap kita di sini untuk menikmati semua yang Dia janjikan. Cuma masalahnya kita mau ambil nggak? Kita mau berjalan nggak sama Dia? Dia itu master of breakthrough. Nggak ada yang bisa halangin Dia. Cuma masalahnya kita mau jalan nggak sama Dia. Jadi di sini balik lagi sebenarnya kalau orang nggak pernah nyemplung ke kolam iman, kita tendang dia juga mau ngomong teori firman Tuhan yang jago, mau baca Alkitab udah bolak-balik sampai berapa buku dia baca. Kalau nggak pernah nyemplung ke kolam iman, kita jorokin juga dia pasti gelatap-gelatap, pasti takut. Berapa banyak makanya sepanjang pandemi ini kondisi berapa banyak orang Kristen juga sebenarnya depresi. Ya karena nggak pernah nyemplung ke kolam iman, makanya nyemplunglah ke kolam iman. Saya ajak teman-teman. Gak usah takut karena Tuhan Yesus itu kayak coachnya kita, dia jagain di kolam, dia udah bilang ayo sini, ayo, saya mau ajarin kamu, dia bilang. Lanjutnya lagi sebenarnya kita di awal Tuhan ciptakan kita itu segambar dan serupa dengan Dia. Segambar dan serupanya dengan Dia ini apa? Kita itu diciptakan segambar serupa dengan Dia itu rohnya. Waktu Tuhan menciptakan kita dari debu dan tanah itu bukan Tuhan, tapi waktu Dia memberikan nefesnya Dia, rohnya Dia, itulah kita yang sama Dia, karena roh kita itu berasal dari Dia. Ada hukum dan ketetapan yang Tuhan kasih untuk setiap ciptaannya. Contohnya, waktu Tuhan ciptakan madu itu harus manis. Memang itu ketetapannya Tuhan. Waktu Tuhan ciptakan garam itu memang asin. Cahaya memang harus terang. Memang itu udah ketetapannya Tuhan. Tapi kalau kita lihat si setan itu kerjaannya, Tuhan bikin musik buat nyembah Tuhan, dia bikin musik buat nyembah setan. Tuhan bikin semua yang pengetahuan itu baik, tapi pengetahuan itu dipakai buat bikin ngebunuh orang. Bener kan? Emang kerjaan setan itu, memang dia mau merusak. Tapi kita mesti tahu, kita ini diciptakan Tuhan. Kita nggak bisa bangga dengan kayaknya pelayanan kita buat Tuhan. Enggak. Kita itu anggur cintanya Tuhan sebenarnya. Kita itu anggur cintanya Tuhan. Makanya sebenarnya ketika, kalau teman-teman tahu ya, waktu Tuhan Yesus disalibkan ini, satu kali dia ada ngomong haus. Aku haus. Jadi waktu dia ngomong dia haus itu, dia haus apa sih sebenarnya? Dia haus anggur cintanya kita sebenarnya. Dia haus akan cintanya kita. Tapi secara profetiknya ya, kalau teman-teman ingat, orang Romawi itu malah prajurit itu ngapain? Dia malah kasih anggur asam kan?
dia nggak kasih anggur manis. Seringkali kita juga gitu kan sama Tuhan kan. Kita seringkali memberikan anggur asam itu ke Tuhan. Dengan kita selalu menuntut, selalu mengeluh. Padahal udah tahu firman. Padahal kita tahu yang kerjaannya menuntut sepanjang waktu, yang mendakwa sepanjang waktu itu siapa? Itu iblis kan. Kerjaannya anak Tuhan apa? Bersyukur karena kerajaan Allah tentang damai sejahtera, bersukacita kan. Semua yang baik itu Tuhan katakan. Kalau kita kerjanya tiap hari cuma menuntut kepada pemimpin, kepada Tuhan, kepada maunya cuma kita doang, apa bedanya kita? Siapa bapak kita sih sebenarnya? Apakah bapak kita adalah si iblis itu? Karena kerjaan dia memang itu, menuntut. Bapak kita mah bukan menuntut, bahkan Tuhan bilang, aku datang bukan buat menghakimi kamu kok. Aku datang supaya kamu beroleh hidup dan hidup dalam kelimpahan. Amin. Kan itu. Kalau tuh teman-teman lihat di sini, saking dia haus akan anggur cintanya, yaitu kita. Dia tuh pengen sekali sebenarnya bisa peluk teman-teman semua yang ada di sini. Kalau kita selalu bilang, mana sih Tuhan, kok nggak pernah alamin Tuhan? Gue lihat orang lain bisa hidup kayaknya enak banget sama Tuhan dalam satu persekutuan. Kalau teman-teman di sini aja rasanya pengen mau, dia lebih mau. Tapi Tuhan bilang dosa kamu lah yang bikin menghalangi antara kita nih. Kenapa dia pakai mahkota berduri? Itu supaya cuma pikiran dia bisa nyampe ke kita. Makanya dia bayar harga. Karena ada dosa yang menghalangi antara dia dengan kita. Kenapa tangan dia mesti dipaku? Itu cuma harga yang harus dia bayar supaya dia bisa peluk kita, supaya dia bisa gandeng tangan kita. Dia yang udah sampai dipaku, kita nggak bayar harga apa-apa loh. Dia yang udah bayar harga, waktu dia mau gandeng kita masih so jual mahal lagi. Bahkan dia yang kaki dia kenapa sampai mesti dipaku? Itu cuma buat dia bisa jalan sama kita, teman-teman semua. Kalau kita mau masukin tahun 2023, sebentar lagi kita akan masuk ke ini. Bahkan dunia mau bilang gimana. Sebenarnya sih, kalau kita tahu Tuhan Yesus sudah bayar harga sedemikian buat kita, sebenarnya gak ada yang perlu kita takutin sebenarnya. Amin. Bahkan dia tuh saking mencintainya buat kita, itu sampai bikin dia sampai mati di kayu salib seperti ini. Coba lanjut lagi. Satu lagi. Supaya apa? Supaya ini kerinduan dia. Jangan, kita kan kadang-kadang kita tuh seperti anak terhilang ini loh. Yang kadang kita pikir, maunya dapat berkat. Udah dapat berkat, kita lupa, kita happy sendiri. Udah kita happy sendiri, ujung-ujungnya kita sadar bahwa ternyata tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa sebenarnya. Tuhan bayar harga cuma supaya bisa meluk kita. Dia nungguin setiap kita, semua yang ada di sini tuh bisa, iya benar ya, sampai ujungnya kita cuma akan ngomong, bener, yang gua perluin itu cuma Tuhan Yesus, gua nggak perlu yang lain kok sebenarnya. Sorry, kita balik sedikit ke yang tadi sebelum PPT ini. Ya, Kejadian. Saya nggak usah, untuk mempersingkat waktu, saya nggak usah, teman-teman nggak usah baca di sini. Cuma di sini dikatakan begini, di Kejadian 3 ayat 14 sampai 18. Saya dengar memang waktu minggu lalu Pak Junianto juga ada ngomong bahwa Kejadian 3, kalau masalah dia ngomong itu adalah sebenarnya Injil yang pertama kali. Injil pertama kali dinyatakan bukannya di Perjanjian Baru, sebenarnya di Kejadian 3 ini. Di sini kalau kita lihat, teman-teman baca, si ular itu kalau dia dikutuk. Karena dia dikutuk, dia harus jalan dengan perutnya, harus makan debu dan tanah. Tapi kalau teman-teman lihat di sini dikatakan bahwa kita nggak lihat si Adam dan Hawa dikutuk, padahal kan Adam dan Hawa yang salah. Adam dan Hawa yang salah sebenarnya. Harusnya dia juga kena hukuman. Tapi yang dikutuk itu tanah. Adam dan Hawanya nggak dikutuk, ular dikutuk, Adam dan Hawa nggak dikutuk di sini kalau kita baca. Kenapa Adam dan Hawa nggak dikutuk? Kenapa ular dikutuk? Kalau kita baca di lanjutnya lagi sebenarnya dikatakan keturunanmu akan meremukkan kepalanya yang ada. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus yang udah ambil. Tuhan Yesus sudah ambil bagian kita di kondisi awal penciptaan itu. Dia udah langsung ambil posisi yang harusnya kutuk itu kenanya ke kita. Dia udah ambil. Bayangin, cintanya Tuhan itu loh. Itu yang bikin saya orangnya sebenarnya dari dulu, saya bukan orang yang saya bukan orang yang suka sebenarnya begini untuk ngomong di sini. Tapi saya lagi menikmati satu perjalanan cinta sama Tuhan. Yang mana saya udah gak peduli deh, saya mau malu atau apa di depan orang mau gimana. Kalau memang saya bisa menyampaikan isi hati Tuhan, walaupun saya malu atau gimana, yang penting Tuhan ditinggikan. Amin. Buat saya ini sangat memberkati sekali. Bayangin,
Kalau dari awal, bahkan Tuhan sudah ambil kutuk itu buat dia yang tanggung. Tapi kita masih ketakutan buat, oh nanti gue makan gimana, minum gimana. Yang paling berat aja udah diambil, yang lain harus kita pusingin. Amin. Kalau kita baca lagi di sini, ular dikatakan makan debu dan tanah. Tapi kan kita tahu ular nggak makan debu dan tanah. Emang ada yang pernah lihat di sini ular makan debu dan tanah? Enggak kan, yang dia makan apa? Tikus, kodok, orang. Kemarin saya baca di berita ada orang di mana tuh di kebun kelapa, kebun karet bisa dimakan utuh-utuh. Saya bilang ngeri banget. Ular makannya daging. Kita diciptakan tubuh kita dari tanah nih sebenarnya. Jadi sebenarnya teman-teman sadar nggak? Firman Tuhan katakan gini, ke dunia ini adalah tentang keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kenapa sih rasanya kok dunia ini kayaknya bener-bener endorse kita untuk ngejar pakai barang branded lah, kita kejar pencapaian, kejar prestasi, itu tentang keangkuhan hidup kan semua. Tentang pencapaian. Saya dulu juga begitu, saya orang bisnis loh, saya ini orang bisnis, saya suka sekali dengan marketing, saya suka buka perusahaan dan segala macam. Dulu mindset saya, wah kita hidup mesti ada pencapaian dong, masa hidup cuma begini-gini doang. Tapi rupanya itu memang sengaja si iblis gembosin keinginan daging kita. Kalau lagi makan maunya sampai nggak bisa kontrol, misal makan enak sampai lupa tuh sampai gimana gitu. Terus dia memang sengaja, seperti kalau teman-teman tahu sapi wagyu gitu ya, dia dipijitin, kelihatannya baik gitu loh, orang baik, sapi wagyu tuh dipijitin, kasih makan yang enak dan enak, padahal ujungnya sebenarnya mau dipotong. Waktu si iblis ini sengaja kasih kita keinginan daging yang diperkuat dengan pekerjaan, dengan semua. Kalau lagi bosen kita maunya traveling dan segala macam, semua tentang keinginan daging. Yang kita kejar keinginan mata semua yang bagus-bagus. Salah nggak sih? Sebenarnya kita perlu tahu di tipuan dia apa. Karena dia pengen kita ada di kesadaran ini. Dia mau memperbesar kedagingan kita. Supaya apa? Supaya bisa dimakan. Karena memang kutukan dia makannya tuh debu dan tanah. Kita diciptakan tubuh kita ini dari tanah. Jadi ketika kita memperbesar kedagingan kita, memang itu adalah frekuensi yang mau dia makan gitu sebenarnya. Dan di sinilah makanya kita mesti sadar. Boleh lanjut lagi ke selanjutnya. Nah, kita mesti sadar bahwa kita jangan mau dibohongin sama iblis. Maka firman Tuhan dikatakan bahwa hiduplah oleh roh. Pada saat kita hidup oleh roh, gak ada yang bisa dimakan sama si iblis, dagingnya nggak ada gitu loh maksudnya. Ya kita hidup dalam dunia ini, tapi realitas kita realitas kerajaan Allah. Kita itu sebenarnya manusia roh. Tapi kesadaran roh kita itu ditarik, kan kita udah pernah dibahas ya di sini roh, jiwa dan tubuh kan. Kita yang harusnya ada di kesadaran roh, kita ditarik kepada kesadaran jiwa dan tubuh. Akhirnya diperkuat di tubuh supaya kedagingan kita kuat. Tujuannya apa? Karena memang ini makanannya si setan, makanannya si iblis. Ketika kita maunya keinginan daging yang diperkuat, itu kita tuh kayak sapi wagyu gitu loh. Kayak lagi diternak sama dia. Dan kita masih mempeributkan hal-hal ini sama orang. Harusnya yang menjadi keinginan kita yang kita kejar itu adalah apa yang ilahi. Jangan kita kayak si Esau. Esau itu nggak menghormati apa yang ilahi, makanya dia buang hak kesulungan cuma demi brand-bon doang, suka kacang doang. Padahal sebenarnya dia nggak ngerti apa yang dia buang sebenarnya. Dia nggak ngerti. Jangan sampai di masa-masa ini kalau kita melihat kenapa tuh sosmed begitu kencang, YouTube begitu kencang. Kalau kita lihat crash series mendadak bermunculan di akhir zaman begitu banyak. Itu tujuannya apa sih? Kita melihat, wih hebat ya dia. Kita makin bukan melihatnya ke Tuhan, malah kita jadi ke distraction ngeliatnya ke mereka. Kita malah pikir, oh gue masih jadi seperti mereka nih. Masih muda, hebat lu udah bisa punya ini. Tapi kan kita ngeliat juga tuh model-model beberapa yang crash series yang akhirnya masuk penjara juga. Iya kan? Karena memang tipuan si iblis gitu. Dia bikin kita gemuk, tinggal tunggu dimakan gitu loh. Tapi berbahagialah orang yang benar-benar memegang Tuhan. Amin. Nggak akan pernah disia-siakan. Di sini kita saya nggak ada kasih lihat gambar ini, ruang hati Tuhan. Buat dia bisa melok kita seperti ini, dia mesti disalib loh. Karena firman-Nya mengatakan dosamu itu yang menghalangi aku untuk memberkati kamu. Selama kita jatuh dalam dosa, dia nggak pernah bisa melok kita begini. Gambar ini dia bisa bersekutu dengan anak-anak ini cuma terjadi pada saat setelah dia bayar harga setiap kita. Bukan dengan harga murah. Kita kan ngeliatnya, wah enaknya Tuhan Yesus mukanya bersih, bisa melok, kayaknya habis mandi itu seger. Enggak sebenarnya.
Habis mandi darah itu sebenarnya buat kita sebenarnya. Untuk ibarat kayak kita orang tua nih, bapak-bapak yang saya tahu di sini, orang-orang hebat di sini yang bekerja buat keluarganya. Mungkin bapak-bapak sama anak-anak main di kamar mah melok seneng-seneng, anak-anak cuma pikir bapak gue gini. Padahal nggak tahu bapaknya di luaran udah ngadepin, udah ngadepin kerjaan udah pusing, udah diomel-omelin orang. Ada satu pengorbanan yang dibayar untuk sebuah kondisi yang kayaknya begini doang gitu loh. Apakah kita mau menghargai? Amen. Di Matius 16 ayat 13 sampai 19, sorry di sini saya nggak kasih di sini ya. Ini tambahan. Saya ada catat gini. Ada satu kali Tuhan Yesus bertanya ke orang-orang, ke murid-muridnya, dia tanya, menurut kamu siapa aku? Gini. Yes. Ada yang bilang dia Elia, ada yang bilang dia Yohanes Pembaptis. Sampai satu kali si Petrus bilang gini, enggak, engkau adalah anak Allah, engkau Mesias anak Allah yang hidup. Tiba-tiba ketika Petrus berkata, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup, pewahyuan tentang siapa Tuhan Yesus itu seperti unlock password. Mendadak Tuhan Yesus langsung ngomong, dia bilang apa? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bayangin, pewahyuan si Simon Petrus terhadap siapa Tuhan, mendadak kayak langsung unlock banyak hal. Kayak passwordnya dapat gitu loh. Seakan-akan. Padahal yang tadi sebelumnya yang ngomong sih bilang, oh ini Elia, oh ini Yohanes Pembaptis, nggak unlock apa-apa. Kayak pinnya tuh pas. Begitu dibilang, kau anak Allah yang hidup. Itu hasil dari perjalanan loh, hasil dari pengenalan. Langsung itu Tuhan udah bilang, wah ini benar. Tak, langsung dia ngomong, bahkan apa yang lu ikat, terikat. Apa yang lu lepas, terlepas. Luar biasa loh sebenarnya. Jadi pewahyuan kita tentang siapa Tuhan itu sangat akan menentukan apa yang akan dibukakan dalam kehidupan kita ke depan. Contoh, ya jadi siapa Tuhan Yesus buat saudara-saudara sini? Saya mau tanya gini, sejak kapan sih sebenarnya kita bisa manggil Bapa di sorga? Kita tahu dia Bapa di sorga, cuman maksudnya sejak kapan kita bisa manggil dia Bapa di sorga? Nah, sejak kapan sih sebenarnya kita bisa manggil dia Bapa di sorga? Beda-beda. Mungkin untuk yang di sini yang udah punya keluarga, yang udah punya anak-anak, coba deh ingat momen waktu anak kita masih kecil. Saya ingat kapan ya anak saya mulai bisa manggil saya papi gitu. Waktu dia bayi kan belum. Bahkan kalau yang ngurusin misalnya Mbak, bisa jadi si Mbak yang dipanggil mami kalau saya nggak ngurusin. Saya ada satu masa loh, saya rasanya hampa kok nih anak gue lebih milih sama Mbak ya, saking kerja. Kita nggak mau kan. Tapi akan ada satu masa ketika kita bersama-sama dengan anak kita, dia akan mulai manggil Pak, Papa, mungkin walaupun ngomongnya masih ngejak-ngejak, itu hati kita juga senang banget loh sebagai papi. Sebenarnya, walaupun udah sama-sama, itu nggak sebenarnya waktu kita bisa mulai panggil Bapa di sorga, belum ngomong doa macam-macam, belum. Baru dengan ketika kita mau nyemplung ke kolam iman itu dan kita mulai bisa manggil dia, Papa, gitu, Bapa di sorga, baru kita ngomong begitu aja. Itu udah satu sorga udah bersorak-sorai. Seperti kayak anak yang terhilang ketika dia balik, bapaknya langsung lihat, wah itu anak gua balik, dia langsung lari, dia kejar, dia peluk padahal masih bau nggak mandi kan di kandang babi kan. Dia peluk, dia kasih jubah, dia kasih langsung tuh kayaknya semua dikasih cincin saking happy-nya, dikasih kasut. Bahkan dia sampai bilang, tolong bikin pesta besar-besaran di rumah, potong sapi, potong apa. Bayangin tuh, cuman lihat anaknya balik, anaknya belum sampai melakukan apa-apa, belum. Waktu kita aja bisa datang ke Tuhan, Bapak, saya nggak mau ngomong yang lain, saya cuma mau panggil Papa ya. Itu satu sorga aja udah bersorak-sorai. Udah satu sorga udah bersorak-sorai. Makanya fokus on me aja tuh, di situ dikatakan. Jadi saya mau tanya di sini, sejak kapan sebenarnya anak-anak mulai manggil kita Papi? Sejak kapan teman-teman semua di sini mulai manggil Papi ke orang tua juga, ke saudara? Kapan? Itu kan hasil dari hubungan. Nggak pernah ketemu, nggak pernah ngomong, nggak pernah bareng-bareng tuh tiba-tiba manggil Papi. Nggak bisa kan? Misal di sini ada siapa kayak misalnya siapa misalnya di sini, atau ada yang adopsi misalnya, mulut diadopsi jadi anak angkat, kita pun mau manggil dia Papi juga mulut agak-agak enak kan, namanya baru kenal.
butuh satu hubungan. Nah, seiring perjalanan, ketika kita mulai ketemu, si anak ini mulai manggil papi, dia mulai tahu, oh ternyata papa gue ini bisa, ini lo bisa, apa namanya, bisa, dia adalah pengusaha yang hebat, dia adalah punya perusahaan, atau dia ternyata jago masak, itu akan unlock banyak hal untuk si anak ini. Contoh, ketika anak saya tahu bahwa saya ini adalah pemilik perusahaan, ketika dia datang ke perusahaan saya, dia akan bisa ngerti mendadak otoritas dia apa. Ya, dia bisa minta tolong sama pegawai di kantor saya untuk misalnya apa-apa. Pengenalan kita akan siapa Tuhan itu akan unlock banyak hal sebenarnya. Jadi kalau kita sampai hari ini masih belum berani untuk doa minta ini, itu sebenarnya memang ya kita belum kenal Tuhan. Masuk ke kolam iman. Dia mau kita semakin bertumbuh dewasa di dalam dia. Cuman pasti pada bingung kan, gimana sih di dalam Tuhan ini? Lanjutin lagi, saya mau lebih cepat lagi. Kadang-kadang kita mau berjalan sama Tuhan, kita itu maunya mengerti dulu baru mau berjalan. Padahal sebenarnya balik lagi semua itu tentang perumpamaan benih ini sebenarnya. Perumpamaan benih ini apa? Ini adalah master key untuk semua perumpamaan. Firman Tuhan dikatakan bahwa kalau kamu perumpamaan ini aja nggak bisa ngerti, perumpamaan yang lain kamu akan susah ngerti. Benih ini gimana? Tanah ini ngomong tentang kita. Benih ini adalah tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus itu sendiri. Tanah itu kan nggak perlu ngerti benihnya itu, ini benih jeruk, ini benih apa, ini benih apa. Tanah nggak perlu ngerti dulu kan. Tanah, tugasnya bagian tanah yang subur apa? Terima. Ketika dia terima benihnya, mungkin dia belum bisa lihat apa-apa, sama seperti benih yang di awal-awal ini. Tapi ketika dia menjadi tanah yang subur, dia mengalami proses, tiba-tiba benih itu mengeluarkan akar-akarnya. Tiba-tiba bertunas, tiba-tiba bertumbuh, tiba-tiba ketika kita mau terima Tuhan Yesus, mau melangkah sama dia, maka Tuhan Yesus bilang, berbahagia orang yang percaya dulu, melangkah dulu, taat dulu. Jadi taat, melangkah, percaya itu hidup dalam iman itu sebenarnya untuk kepentingan kita, bukannya buat Tuhan sebenarnya. Kita nggak akan pernah lihat Tuhan. Bayangin si tanah nih, kalau dia ngomong sama benih, dia nanya dulu, itu benih jeruk nggak? Itu benih apa? Kalau benih nggak mau, jelek gue nggak mau. Si tanah nggak tahu sebenarnya. Bagian dia pada saat dia terima benih firman Tuhan, dia percaya. Kadang-kadang kita kan suka begitu ya, termasuk saya nih. Contoh, saya dulu masalah perpuluhan juga suka. Ini bener gak ya? Oh kayaknya yang ngerti lah, semua pasti ngerti yang di sini. Maksud saya, kadang-kadang kita dari dulu ya maunya ngerti firman Tuhan dulu, baru kita mau jalanin. Kadang kita bilang, oh ini firman bukan buat gua, ini buat dia kali. Kita di sini mulai belajar. Ketika kita terima firman, pegang. Rami itu di dalam tanah sampai dia bertumbuh. Ketika itu mulai mengeluarkan akar, di situ kita mulai dapat revelation-nya. Kita makin mengenal. Lanjut lagi. Kita mulai makin mengenal siapa Tuhan itu. Di sini saya ada tulisin nama-nama Tuhan. Di sini ada kalau teman baca ada El Shaddai, Allah Yahweh Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Sebaot, Jehovah Rohi, ada Allah El Gibor. Ini siapa? Kita mungkin sering dengar nama-nama ini. Bahkan nama-nama yang Tuhan itu banyak sekali. Ini hasil perjalanan. Ketika Abraham dia disuplai sama Tuhan waktu dia mau mengorbankan Ishak, dia bilang dia mengenal Tuhan sebagai Jehovah Jireh. Saya mau kasih tahu ke teman-teman, ini buat saya sangat revelation sekali ya. Maksudnya gini. Contoh, kalau misalnya teman-teman lagi sakit, pasti ada satu obat dong di sini ya. Pasti ada masing-masing di sini. Saya yakin ada satu obat pegangan yang dipegang. Entah misalnya kalau sakit kepala yang mau pegang misalnya merek tertentu. Kalau sakit mah yang mau pegang merek tertentu. Jadi kalau kemana-mana pasti kita pegang obat ini nih. Obat kolesterol lah, obat apa. Saking apa? Saking kita percaya kalau kita makan obat ini, pasti gue sembuh nih. Kita pernah gak ngalamin Jehovah Rafa? Allah itu yang menyembuhkan. Obat punya nama, Tuhan juga punya nama sebenarnya. Ini merek-mereknya Tuhan. Seperti kita mau mencoba makan obat, kita coba dong makan, pegang nama Tuhan itu. Waktu kita sakit jangan buru-buru makan obat dulu. Kita perkatakan dulu, enggak, engkau adalah Jehovah Rafa buat saya. Engkau yang menyembuhkan tubuh, jiwa, dan roh saya. Waktu kita benar-benar percaya nyemplung ke kolam iman itu dan kita melihat kita mengalami kesembuhan, itu Jehovah Rafa tuh udah kayak nama obatannya, pasti kita pegang. Pasti kita pegang. Ini udah kayak merek obat gitu loh. Ngerti ya maksudnya? Ketika kita lagi kondisi keuangan nggak ada. Saya ini pengusaha ya, pengusaha kan nggak ada jaminan setiap bulan pegang duit kan. Kalau karyawan mungkin tiap bulan dapat duit. Nah, pengusaha kan nggak tentu. Ada loh masa-masa di mana rekening itu nggak ada. Cash flow buat bayaran itu dana misalnya. Yang saya lakukan apa? Kita kan dibilang Kristen adalah pengikut Kristus. Ya udah saya ngikutin Tuhan Yesus waktu cuma ada 5 roti dan 2 ikan.
nggak mesti kasih makan 5.000 orang, gimana caranya? Diangkat ke sorga kan? Ketika diangkat ke sorga sama juga, saya juga ngangkat aja ke sorga. Tuhan, saya angkat ini rekening saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus ini akan mencukupi seluruh kebutuhan. Amen. Dan herannya sepanjang pandemi Tuhan membawa saya dalam satu perjalanan yang saya bilang benar itu Tuhan, benar-benar nggak pernah ada yang sia-sia. Amen. Dan Tuhan benar-benar ini, sorry lanjut lagi, biar lebih cepat. Ini saya mau kasih lihat di sini ada tentang Raja Wali dan ular. Kita tahu si ular makannya Raja Wali makannya ular. Kalau si Raja Wali ini makan si ular ini di tanah, udah pasti dia dibelit sama ular, dia pasti bisa mati. Tapi saya baca ini di Facebook sih sebenarnya. Saya udah sering lihat ini. Cuman saya pikir ini saya masukin deh. Tapi si Raja Wali tarik ular itu kan ke udara. Area kekuatannya si Raja Wali adalah di udara. Area kekuatan kita itu di manusia roh kita sebenarnya. Kalau kita ada di tanah, kita hidup dalam keinginan daging, pasti kita dibelit sama si ular. Itu battlegroundnya dia, memang area kekuatannya dia. Makanya Tuhan Yesus waktu dia habis puasa 40 hari, dia lapar, dia bisa aja memenuhi keinginan daging dia kan, tapi enggak kan. Dia bilang manusia nggak cuma makan roti doang, gua makannya firman Tuhan, apa yang Tuhan perkatakan. Sama begitu kita menghadapi berbagai hal dalam kehidupan yang mendorong keinginan daging kita, tarik itu kepada ketinggian manusia roh kita. Jangan kita bawa ngikutin, misalnya lagi ada tagihan, misalnya ada bayaran finansial, kita bergulutnya malah di area kekuatannya yang si iblis mau. Jangan. Tarik itu ke kesadaran manusia roh kita, tarik itu ke atas. Di sini area kemenangan kita. Lanjut lagi. Ini saya juga ambil dari siapa itu ada ngomong sama saya gitu. Ini bukan dari saya sebenarnya, tapi saya masukin sekalian di sini. Si iblis itu kerjaannya pokoknya bikin hidup kita tuh gagal terus. 0, 0, 0, 0 sampai akhir 0. Dia berusaha menaruh Tuhan di belakang. Kita kan gitu kan, kerjaan kita utamain, ke gereja kita belakangin. Persekutuan kita belakangin, kerjaan, ada meeting ini kita utamain. Padahal sebenarnya hidup kita tuh 0 besar. Orang terkaya di dunia aja, paling hikmat di dunianya bilang semua itu sia-sia. Salomo maksud saya. Tapi ketika kita taruh 1 di depan, mendadak hidup kita yang 0 besar tuh mendadak jadi nilainya unlimited gitu loh maksudnya. 1 itu Tuhan. Taruh Tuhan di tempat pertama. Amen. Itu sebenarnya, itu rahasianya. Mau ngadepin masa gelap bagaimana sih caranya? Ya begitu doang sebenarnya. Lanjut lagi. Di sini ya ini Goliat, Daud Goliat ini teman-teman tahu lah. Dia walaupun kecil yang dihadapin gede, gak akan bikin dia kalah. Selanjutnya lagi, ya di sini dikatakan itu. If the sea couldn't stop Moses, if a wall couldn't stop Joshua, if a giant couldn't stop David, if death couldn't stop Jesus, then in Christ nothing can stop you. Sebenarnya di dalam Tuhan gak ada yang bisa stop kita. Jadi sekali lagi ya, kalau mau menghadapi masa kegelapan, jangan manja. Kita yang harusnya buat iblis gemetar. Kita harusnya jadi nightmare-nya buat iblis, bukannya iblis itu jadi nightmare-nya kita. Keadaan itu nggak pernah jadi nightmare kita karena kita udah lebih dari pemenang. Gak usah pusing dengan pemberitaan. Sebentar. Dikatakan juga kalau saudara mengalami suatu keadaan, biasakan untuk langsung balikin keadaan. Maksud saya balikin keadaan, kalau lagi nggak ada pegang uang, jangan itu jadi keadaan buat kita makin jadi pelit. Nabur. Kita bilang, keadaan boleh nunjukin gue nggak pegang uang, tapi kesadaran gue adalah kesadaran roh. Amen. Dalam Tuhan gue pasti berkelimpahan. Tabur aja. Yes. Terus, jika kita ingin lihat yang supranatural dan janji Tuhan tergenapi, pinggirin semua batasan. Semua batasan-batasan tembok-tembok yang bikin kita nggak pernah bisa melangkah, pinggirin. Kita masuk yang tadi saya bilang ke kolam iman, jalan sama Tuhan, belajar tanya Tuhan, dengar dan taat sama Tuhan. Hidup kita itu dari berkat Tuhan, bukan dari pekerjaan kita sebenarnya. Kita kerja, bukannya kagak kerja ya maksudnya, kita kerja, tapi yang mengikat kita itu adalah berkatnya Tuhan. Jadi walaupun suku bunga mau naik mau turun, itu bukan realitasnya kita. Realitasnya kita tuh berkat Tuhan, walaupun kita bekerja, tapi penghasilan kita tuh dari Tuhan. Amen. Artinya nggak ada limit. Kalau misalnya kita bergantung pada pekerjaan kita doang, misalnya gajinya sebulan berapa, 10 juta, 5 juta, ya berarti udah selesai. Tapi kalau kita bekerja dan kita dapatnya itu dari Tuhan, nggak ada limit. Kita bisa dapat dari mana aja sebenarnya.
Walaupun kita bekerja, berkat itu akan datang dari mana aja. Oke, jadi terakhir saya mau ajak teman-teman semua di sini sebelum saya tutup. Firman Tuhan di Amsal 18 ayat 21 mengatakan ini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya mau ajak teman-teman di sini untuk deklarasi ini kita sama-sama di sini. Karena semuanya sebenarnya udah ada di dalam diri kalian. Kalian tak perlu bergantung sama manusia, bahkan mau siapapun, kalian punya akses langsung kok. Itu Tuhan terbayar langsung. Pakai semua otoritas yang ada di dalam kalian untuk memperkatakan kepada keadaan. Yuk, saya undang semua bangkit berdiri, kita sama-sama deklarasi sebelum kita tutup. Perkatakan ini dengan kesadaran roh kita ya, bukan dengan mulut doang. Tubuh, jiwa, dan roh harus sepakat. Perkatakan ini kepada keadaan. Yuk, sama-sama kita ini saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan hanya oleh anugerahnya, aku percaya Tuhan Yesus membawa aku terbang ke masa dan aku berada di puncak kejayaan. Aku memasuki masa percepatan dan menikmati masa kelimpahan seperti pada zaman Salomo. Tuhan Yesus membuat aku mengalami dan menikmati masa pelipat gandaan tanpa batas dan masa lawatan, tuayan masa keselamatan yang memenuhi bumi, masa kemenangan, masa keajaiban, masa kebalikan keadaan, masa pemisah kenyataan, masa di mana semua mimpi dan janji Tuhan menjadi kenyataan, firman menjadi daging, Tuhan Yesus menjadikan aku generasi penuntras, generasi pembentang dari segala yang Tuhan janjikan. Berkenan Tuhan membuat aku dan seluruh keluargaku mengerti dan mengenal hati Tuhan dan masuk ke dalam kegerakan dan percepatan Tuhan. Keintiman, karakter Kristus, hati hamba, belas kasihan, ketepatan, gelora cinta dibangun kuat dalam kehidupanku. Tuhan Yesus menjadikan aku ahli waris dan milik usahanya. Umat kesayangan Tuhan, mandat kuasa dan otoritas telah Tuhan berikan kepadaku untuk mengalahkan dan menaklukkan semua musuh. Karunia, berkat senjata-senjata juga telah diberikan Tuhan kepadaku untuk memperlengkapi dan menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas. Tuhan membuat aku semakin kuat, semakin besar, semakin berkembang dan berbuat. Aku melakukannya semuanya dengan hati ini, hati hamba yang melakukan karena cinta kepada Tuhan. Kami menerima jarahan yang besar dan pertobatan jiwa-jiwa yang belum pernah terjadi dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadaku dan melalui aku. Anugerah Tuhan membawa aku duduk memerintah bersama Raja dalam kekekalan dan jaminan mencapai garis akhir dengan kuat. Segala pujian, kemuliaan, hormat, kuasa, kejayaan, kekuatan, kekayaan, dan keagungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Rajaku yang bersemayam di tempat maha tinggi, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan dalam nama Tuhan Yesus semua itu akan turun dan jadi di dalam hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini Tuhan namamu sudah selesai, tapi kami tahu bahwa setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak pernah ada yang kembali dengan sia-sia. Biar Tuhan yang mengerjakan, Roh Kudus yang memperlengkapi semuanya. Kami meteraikan semua yang sudah dibagikan. Tidak ada dari si iblis yang bisa mengambil. Tidak ada kesusahan dari dunia yang bisa mencengkram ataupun menekan pertumbuhan benih ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang ada di sini menjadi generasi penuntas. Kami akan didapati setia sampai garis akhir. Tuhan akan menyambut kami dan berbahagia bermakan dalam satu perjamuan besar dengan kami semua yang di depan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya, haleluya. Siapa yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Ya, sebetulnya nggak sempat datang, tapi tadi ternyata Bapak Gembala yang mengundang saya khotbah tidak ada, jadinya bisa habis khotbah langsung cepet-cepet ke tempat ini, saudara. Ya, nanti juga sore saya ada pelayanan di Bogor bersama Chris. Terima kasih buat Pak Willy yang sudah share. Amen. Ya, saudara diberkati. Amin. Amin. Nah, tadi saya baru duduk, ya, langsung lihat tulisan di situ Pak Willy ada ngomongin Salomo, ya. Kebetulan tadi saya khotbah di gereja tempat di mana dulu rektor saya mengajar, ya.
Yang saya bilang setengah jemaatnya tuh sarjana teologi ya, saudara. Jadi tiap kali khotbah di sana tuh berasa sidang skripsi saya. Dan tiap kali dikasih tema khotbah tuh ada ya ininya lah, harus begini gitu ya. Jadi saya harus membahas dari kitab Kidung Agung, saudara. Jadi saya kupas. Jadi si gembala ini maunya kupasnya itu ekspositori Alkitab secara teologis, tapi harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh jemaat awam. Nah, pusing kan saudara kan? Jadi saya coba belajar kitab Amsal, saudara. 8 pasal ditulis diyakini oleh Salomo. Lalu saya cek ya, ternyata Salomo itu kalau nilai kekayaannya diukur berdasarkan valuasi sekarang atau nilai mata uang sekarang, Salomo itu punya kekayaan bersih 2,1 triliun dolar, saudara. 2,1 triliun dolar kalau dirupiahkan itu 31.500 triliun, saudara. Mau? Persembahan cuma 2.000. 31.500 triliun. Jeff Bezos saja baru 3.000-an. Ini 31.500 triliun. Tuhan bicara sama saya, kamu buka deh kisah Salomo. Jadi saya cek di 1 Raja-Raja 3:13. Tuhan janji gini sama Salomo. Dan juga apa yang tidak kau minta. Jadi ini dia nggak minta. Salomo nggak minta ini. Salomo kita sama-sama tahu dia minta apa? Hikmat, kebijaksanaan. Tapi Tuhan bilang, apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan, kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Udah ribuan tahun yang lalu nih, Salomo hidup sampai hari ini. Belum pernah ada orang kaya yang nyalip kekayaannya Salomo. Artinya apa? Kalau Tuhan udah janji, dia pasti genapi. Amin. Nah, kenapa saya bahas tentang Yesus? Nanti saudara baca di Lukas 11, ya. Dikatakan pada hari penghakiman, saudara. Pada hari penghakiman, ya. Di ayat 31, pada waktu penghakiman, orang bilang ratu, orang bilang apa? Masa kegelapan tahun depannya. Kedengarannya seperti penghakiman. Ratu dari selatan akan bangkit bersama dari orang angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Bahwa di sini ada yang lebih dari Salomo. Siapa? Yesus. Makanya kenapa saya ajak saudara ngajar saudara tentang Yesus. Saya ajak saudara Zoom pemuridan tentang Yesus. Tadi malam kenapa saya WA saudara satu-satu doa? Karena saya pulang kantor, di mobil itu Roh Kudus melawat saya nangis gitu ya. Dan Tuhan bilang begini, aku mengasihi jemaat GB Live. Kamu doain nanti malam mereka satu-satu. Capek lo doain saudara satu-satu, benar. 2 jam. Jadi saya buka WA group Pak Willy. Di WA group itu kan ada saudara tuh. Satu-satu saya doain tuh. Lama juga ya dalam hati saya. Pokoknya saya doa, ntar Tuhan kasih hikmat. Yang ini doainnya ini, yang ini doainnya ini. Saya udah mau nego sama Tuhan. Boleh nggak setengahnya besok? Ini udah lama loh, saya bilang. Ini udah lama nih. Kenapa saya lakuin? Karena Tuhan bilang, Tuhan minta saya doa karena Tuhan sayang sama saudara. Amin. Kenapa Tuhan minta saya ngajar tentang Yesus? Kalau ngomong secara manusia, saya bilang, Pak Willy aja nanya sama saya, lu gimana bagi waktunya ya? Ya saudara jangan tanya saya bagi waktunya gimana. Baru hari Jumat kemarin, saya ketemu lagi bos saya. Kenapa? Karena bahas lagi saya mau resign kan? Masih belum dikasih. Masih belum dikasih. Kalau masalah cuma uang saudara, ya lumayan lah. Ya lumayan lah. Sampai saya pikir bego juga ya kalau ninggalin. Tapi karena saya tahu saudara, akan ada hari penghakiman dan Tuhan minta di situ saudara dan saya makin belajar tentang Dia yang lebih besar dari Salomo, yaitu Yesus.
Tadi saya bahas kitab Kidung Agung di gereja di Depok. Kidung Agung itu bicara tentang apa? Ya, Salomo itu raja yang paling kaya. Ya. Tapi dia tertarik dengan gadis sulam, saudara, yang sederhana. Dibilang mahligai perempuan cantik. Engkau tiada bandingan dengan si gadis sulam ini. Ya. Artinya apa? Bahwa Raja Salomo melambangkan Allah, gadis sulam melambangkan umat Israel. Ya. Bahwa gak ada yang lebih baik daripada cintanya Allah terhadap umatnya. Dan di Kidung Agung 6 dibilang gini, aku kepunyaanmu kekasihku, dan kamu kepunyaanku. Saudara tadi udah di-share sama Pak William tentang Elang, tentang Salomo dan sebagainya. Intinya kan cuma satu, saudara. Saudara itu kepunyaannya Tuhan. Amin. Saudara kepunyaan Tuhan pasti Tuhan jaga, saudara. Pasti Tuhan pelihara, saudara. Ya, istri saya aja pelihara burung, ya, dia nggak lupa tuh kasih makan pagi, kasih makan malam. Sakit aja dibawa, saudara. Ya, dibawa ke tempat supaya bisa berobat. Sampai dia tanya sama saya, di sini nih ada dokternya nih. Saya bilang, ngapain urusan burung, urusan dokter segala, saya bilang. Ya, udahlah biasa aja lah gitu. Itu tapi karena istri saya care sama burung. Saya keingat firman Tuhan. Lihat burung di udara, tidak menabur, tidak menanam, diberi makan oleh Bapa di surga. Bukankah kamu jauh? Ya, saudara pikirnya cuman yang penting hari ini gimana Pak? Meeting ini penting Pak, ini kan kerjaan gue penting Pak. Ya, terserah saudara sih, yang penting saya ingetin terus nih. Saya ingetin terus nih. Ya, kalau Yesus sudah bekerja di dalam hidup saudara, di dalam hati saudara, saya anjurkan, ya, tiap ada waktu baca-baca tentang Yesus, tiap ada waktu cari-cari tentang Yesus, tiap kali bisa ibadah, mau hujan mau apa, cari Yesus selama ia berkenan di tempat ini. Amin. Firman Tuhan bilang, barang siapa yang mendekat kepada Allah, Allah mendekat kepadanya. Dan saya yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita semua. Siapkan perjamuan kudus saudara, kita nyanyi lagu itu, Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalam. Ada yang belum dapat perjamuan boleh angkat tangan. Yesus terlebih besar. Bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran. Oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh dalam nama Yesus. Inilah tubuh Kristus, makanlah. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang tidak mengakui tubuh Tuhan, tidak heran di antara mereka lemah, sakit, dan meninggal di usia dini. Saudara dan saya yang mengakui tubuh Tuhan, saudara kuat, saudara sehat dan berumur panjang. Angkat anggur di tangan kanan saudara, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikanku pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaranku. Di dalam Kristus aku adalah kebenaran Allah. Di dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Di dalam Kristus aku berhak menerima janji-janji Tuhan kepada Abraham. Di dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Minumlah dalam nama Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih. Mari angkat hati saudara, sembah Tuhan. Berterima kasih buat tubuh dan darahnya. Berterima kasih buat firman yang baru saja saudara dengar. Yesus terlebih besar.
Kita berdoa buat Pak Willy, Bapak, firman-Mu berkata jika dua orang sepakat minta apapun juga Bapak di sorga mengabulkan. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Pak Willy ini dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan yang melingkupi dia dengan kasih karunia, beri kepadanya damai sejahtera yang berlimpah-limpah, kepada dia, kepada istri, kepada anak-anak, pada seluruh keluarga besarnya Bapak, dalam nama Yesus. Biar kiranya ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat berhasil dalam nama Yesus. Dan kiranya keluarga ini menjadi berkat buat keluarga-keluarga lain Tuhan. Biar lewat pelayannya Tuhan, orang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang bahkan yang mati dibangkitkan. Anugerah-Mu Tuhan memberkatinya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa ini dalam nama Yesus. Shalom buat Indonesia. Kami berdoa Bapak, kalau ada prediksi-prediksi ke depan Tuhan Yesus, dunia akan gelap dan sebagainya, kami berdoa Bapak, pakai kami jadi berkat buat Indonesia Bapak. Urapi kami dengan minyak yang baru Bapak, dalam nama Yesus. Biar makin hari kami Tuhan tambahkan keinginan untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus, mengenal pribadinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa ini dalam kerukunan, dalam kedamaian Tuhan. Berkati kota kami Bekasi, Jakarta Bapak, dalam nama Yesus. Berkati Tuhan bisnis anak-anak-Mu Bapak, karir mereka Bapak, juga studi anak-anak Tuhan di tempat ini Bapak. Bahkan jika ada di antara kami yang sakit, kami percaya kuasa firman Tuhan sudah menyembuhkan mereka semua Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kekasih-kekasih Tuhan. Pulanglah dan jalanilah sepanjang minggu ini. Engkau akan melihat hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan di dalam hidupmu. Angkat kedua belah tanganmu. Terimalah rahmat berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih, dengan wajahnya, memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalomnya, damai sejahteranya. Malapetaka tidak akan menimpamu, tulah tidak akan mendekat pada kemahmu, sebab Dia Tuhan Allah yang maha tinggi, perlindunganmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan.